Banyak riwayat yang menguatkan tentang akan runtuhnya Ka'bah di akhir zaman. Bagaimana kisahnya? Simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang menghalalkan Baitul Haram kecuali ahlinya, dan ahlinya adalah kaum muslimin. Apabila mereka telah menghalalkannya, maka kehancuran akan menimpa mereka. Kemudian keluarlah seorang laki-laki dari Habasyah yang bernama Zusuwaikhotin. Lalu dia menghancurkan Ka'bah, membongkar batu Ka'bah satu persatu, mengambil perhiasannya dan melepaskan kiswah. Hal itu terjadi di akhir zaman, ketika tidak tersisa seorang pun di muka bumi yang berkata, Allah, Allah. Karena itulah Ka'bah tidak lagi diramaikan setelah penghancurannya, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai hadis sahih. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya dari Sa'id bin Sam'an. Dia berkata, aku mendengar Abu Hurairah mengabarkan kepada Abu Qatadah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, seseorang dibaiat di antara rukun Yamani dan makam Ibrahim. Tidak akan ada yang menghalalkan Baitul Haram kecuali kaum muslimin. Apabila mereka telah menghalalkannya, maka jangan ditanya tentang kehancuran orang Arab. Kemudian datang orang Habasyah, lalu mereka menghancurkannya sehingga Ka'bah tidak dimakmurkan lagi setelah itu untuk selamanya, dan merekalah yang mengeluarkan simpanannya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Ka'bah akan diruntuhkan oleh seorang yang berkaki bengkok berbangsa Habsyah. Diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, perbanyakkanlah melakukan tawaf di Baitullah semampu kalian sebelum kalian dihalangi untuk melakukannya, seolah-olah aku melihatnya sedang melakukan hal tersebut. Tanda-tandanya berkepala dan bertelinga kecil, dia menghancurkan Ka'bah dengan beliungnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, tanda orang tersebut ialah berkulit hitam, kakinya bengkok. Dia meruntuhkan batu dinding Ka'bah satu persatu. Hadis-hadis di atas tidak bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sebuah pasukan hendak menyerang Ka'bah hingga ketika mereka berada di sebuah padang pasir, semua pasukan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bumi. Ibnu Hajar dalam bukunya Fath al-Bari dalam bab runtuhnya Ka'bah berkata, hadis-hadis di atas menjelaskan akan terjadinya serangan terhadap Ka'bah. Penyerangan pertama dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum sampai ke Ka'bah, dan penyerangan kedua dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya penyerangan yang dimusnahkan terjadi lebih awal. Namun kita sebagai umat muslim jangan sampai muncul pertanyaan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggagalkan penyerangan tentara bergajah terhadap Ka'bah. Padahal saat itu Ka'bah belum menjadi kiblatnya umat muslim. Maka mana mungkin Allah Subhanahu wa taala membiarkan bangsa Habasyah menghancurkannya setelah Ka'bah menjadi kiblatnya umat Islam? Pertanyaan ini tidak akan muncul andai saja dijelaskan bahwa peristiwa runtuhnya Ka'bah akan terjadi nanti di akhir zaman menjelang kiamat terjadi. Di waktu itu tidak ada seorang pun di permukaan bumi yang mengucapkan Allah, Allah. Peperangan di Makkah telah terjadi beberapa kali. Yang paling dahsyat adalah serangan dari Al-Quramitah pada abad keempat Hijriyah, di mana mereka membunuh kaum muslimin di tempat tawaf, mencabut Hajar Aswad dan memindahkannya ke negeri mereka, lalu mengembalikannya setelah kurun waktu yang sangat lama. Walaupun demikian, segala hal yang terjadi sama sekali tidak bertentangan dengan ayat yang mulia, karena hal itu hanya terjadi oleh tangan kaum muslimin dan orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada mereka. Ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Mekah tidak akan dihalalkan kecuali oleh kaum muslimin. Maka peristiwa itu terjadi sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan akan terjadi lagi di akhir zaman. Setelah itu tidak akan pernah dimakmurkan kembali hingga tidak tersisa seorang muslim pun di muka bumi. Seperti yang disebutkan dalam Sahih Muslim, kiamat tidak akan terjadi hingga tidak ada lagi orang yang mengucapkan Allah, Allah. Demikian kisah singkat tentang runtuhnya Ka'bah di akhir zaman nanti. Semoga informasi ini dapat menjadi pelajaran dan hikmah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.